Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Safatia Paderma dengan NIM 20026025 dari Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dan ruang lingkup preservasi dan konservasi, yang merupakan materi pertama di mata kuliah preservasi dan konservasi. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester di mata kuliah preservasi dan konservasi. Baiklah, pembahasan pertama yaitu pengertian preservasi dan konservasi. Bahan pustaka adalah salah satu unsur penting dalam sebuah sistem perpustakaan, sehingga harus dilestarikan mengingat nilainya yang mahal. Di Indonesia, usaha perawatan dokumen tertulis masih kurang mendapat perhatian. Padahal, usaha ini seharusnya dilaksanakan lebih cermat, mengingat iklim tropis yang tidak menguntungkan pada kelestarian koleksi. Dalam usaha perawatan bahan pustaka, ada istilah-istilah baku yang biasa digunakan pada lingkungan perpustakaan, yaitu pelestarian, pengawetan, dan perbaikan. Pelestarian atau preservation menurut definisi yang diberikan oleh International Federation of Library Association atau IFLA, mencakup semua aspek usaha melestarikan bahan pustaka, keuangan, ketenagaan, metode, dan teknik serta penyimpanannya. Sedangkan definisi pengawetan atau conservation oleh IFLA dibatasi pada kebijaksanaan dan cara khusus dalam melindungi bahan pustaka dan arsip untuk kelestarian koleksi tersebut. Sedangkan perbaikan atau restoration menurut definisi yang diberikan oleh IFLA menunjuk pada pertimbangan dan cara yang digunakan untuk memperbaiki bahan pustaka dan arsip yang rusak. Kemudian pembahasan kedua yaitu maksud dan tujuan pelestarian. Maksud pelestarian ialah mengusahakan agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan. Bahan pustaka yang mahal diusahakan agar awet, bisa dipakai lebih lama, dan bisa menjangkau lebih banyak pembaca perpustakaan. Koleksi yang dirawat dimaksudkan bisa menimbulkan daya tarik, sehingga orang yang tadinya segan membaca atau enggan memakai buku perpustakaan menjadi rajin menggunakan jasa perpustakaan. Sedangkan tujuan dari pelestarian bahan pustaka adalah: pertama, untuk menyelamatkan nilai informasi dokumen. Kedua, untuk menyelamatkan fisik dokumen. Ketiga, untuk mengatasi kendala kekurangan ruang. Dan keempat, untuk mempercepat perolehan informasi seperti dokumen yang tersimpan di CD atau compact disc sangat mudah untuk diakses baik dari jarak dekat maupun jarak jauh, sehingga pemakaian dokumen atau bahan pustaka menjadi lebih optimal. Kemudian pembahasan ketiga yaitu fungsi pelestarian. Fungsi pelestarian ialah menjaga agar koleksi perpustakaan tidak diganggu oleh tangan jahil, serangga yang iseng, atau jamur yang merajalela pada buku yang ditempatkan di ruang yang lembab. Jika disimpulkan, maka pelestarian memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, fungsi melindungi. Dengan pelestarian yang baik, serangga dan binatang kecil tidak akan dapat menyentuh dokumen. Manusia tidak akan salah dalam menangani dan memakai bahan pustaka. Jamur tidak akan sempat tumbuh dan sinar matahari serta kelembapan udara di perpustakaan akan mudah dikontrol. Yang kedua, fungsi pengawetan. Dengan dirawat baik-baik, bahan pustaka menjadi awet, bisa dipakai lebih lama, dan diharapkan lebih banyak pembaca dapat menggunakan bahan pustaka tersebut. Yang ketiga, fungsi kesehatan. Dengan pelestarian yang baik dan bahan pustaka menjadi bersih, bebas dari debu, jamur, binatang perusak, sumber dan sarang dari berbagai penyakit, sehingga pemakai maupun pustakawan menjadi tetap sehat. Yang keempat, fungsi pendidikan. Pemakai perpustakaan dan pustakawan sendiri harus belajar bagaimana cara memakai dan merawat dokumen. Mendidik pemakai serta pustakawan sendiri untuk berdisiplin tinggi dan menghargai kebersihan. Yang kelima, fungsi kesabaran. Menambal buku berlubang
membersihkan kotoran binatang kecil dan tahi kutu buku, serta menghilangkan noda dari bahan pustaka, memerlukan tingkat kesabaran yang tinggi. Yang keenam, fungsi sosial. Pelestarian tidak bisa dikerjakan oleh seorang diri. Pustakawan harus mengikutsertakan pembaca perpustakaan untuk tetap merawat bahan pustaka dan perpustakaan. Rasa pengorbanan yang tinggi harus diberikan oleh setiap orang demi kepentingan dan keawetan bahan pustaka. Yang ketujuh, fungsi ekonomi. Dengan pelestarian yang baik, bahan pustaka menjadi lebih awet, keuangan dapat dihemat, dan banyak aspek ekonomi lain yang berhubungan dengan pelestarian bahan pustaka. Dan yang terakhir, yang kedelapan, fungsi keindahan. Dengan pelestarian yang baik, penataan bahan pustaka yang rapi, perpustakaan tampak menjadi makin indah, sehingga menambah daya tarik kepada pembacanya. Dan pembahasan terakhir yaitu unsur-unsur pelestarian. Berbagai unsur penting yang perlu diperhatikan dalam pelestarian bahan pustaka adalah: pertama, manajemennya. Perlu diperhatikan siapa yang bertanggung jawab dalam pekerjaan ini. Bagaimana prosedur pelestarian yang harus diikuti. Bahan pustaka yang akan diperbaiki harus dicatat dengan baik. Apa saja kerusakannya, apa saja alat dan bahan kimia yang diperlukan, dan sebagainya. Yang kedua, tenaga yang merawat bahan pustaka dengan keahlian yang mereka miliki. Mereka yang mengerjakan pelestarian ini, hendaknya mereka yang telah memiliki ilmu keahlian atau keterampilan dalam bidang ini. Paling tidak, mereka sudah pernah mengikuti penataran dalam bidang pelestarian dokumen. Yang ketiga, laboratorium, yaitu suatu ruangan pelestarian dengan berbagai peralatan yang diperlukan, misalnya alat penjilitan, lem, alat laminasi, alat untuk fumigasi, berbagai sikat untuk membersihkan debu, vacuum cleaner, dan sebagainya. Dan yang terakhir, unsur dalam pelestarian yaitu dana. Dana untuk keperluan kegiatan ini harus diusahakan dan dimonitor dengan baik, sehingga pekerjaan pelestarian tidak akan mengalami gangguan. Demikian materi mengenai pengertian dan ruang lingkup preservasi dan konservasi ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.